bad habits, number one is addiction. If I die, suicide, you can blame my prescriptions. I'm not alive, ostracized, but God is my witness. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Bidan Dia. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Desa, Ibu. Desa ya. Ibu kesini tujuannya untuk apa? Untuk periksa kehamilan, Bu Bidan. Periksa kehamilan. Baik, baik Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu Bidan. Baik, apakah Ibu pernah mengalami tanda-tanda bahaya seperti bengkak pada wajah atau bagian tubuh lainnya, lalu ada pendarahan dan pandangan kabur? Tidak pernah, Bu Bidan. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Baik, selanjutnya saya akan mengkaji biodata atau identitas ibu dan suami. Dengan Ibu Desa ya. Ibu, Usia berapa Ibu? usia saya 24 tahun, Ibu. 24 tahun. Ibu pekerjaannya apa? Kerjaan saya sebagai ibu rumah tangga, Ibu. Rumah tangga. Pendidikan terakhirnya apa Ibu? SMA, Bu. SMA. Agama Ibu? Agama saya Hindu, Ibu. 6 isinya. Suku Sasak Ibu? Suku Bali, Ibu. Baik, saya boleh minta nomor teleponnya Ibu? Boleh, Bu. 082 338 654 477. Selanjutnya saya akan kaji riwayat biodata suami Ibu. Nama suami Ibu siapa? Nama suami saya Pak Kadek. Pak Kade. Usia berapa Ibu? Usia suami saya 25 tahun, Bu. Pekerjaannya apa Ibu? Pekerjaannya sebagai buruh, Ibu. Pendidikan terakhirnya? Pendidikan terakhirnya SMK. Agama Hindu juga dan suku Bali. Boleh saya minta nomor HP-nya juga? Oke, boleh Ibu. 081 338 779 803. Baik, selanjutnya saya akan mengkaji riwayat sosial ekonomi ya. Ibu bersedia? Saya Bersedia, tanyakan. Ibu. Ibu menikah sudah berapa tahun? Baru 2 tahun, Ibu. 2 tahun. Ibu di rumah menggunakan bahasa apa? Bahasa Bali, Ibu. Bahasa Bali. Baik. Selanjutnya, apakah Ibu pernah mengkonsumsi merokok atau enggak minum minuman alkohol? Tidak pernah, Ibu. Tidak ada. Kalau suaminya pernah merokok atau Suami saya tidak merokok, Ibu. tidak merokok Jangan juga? merokok. Baik. Apakah suami dan keluarga, bagaimana dukungan suami dan keluarga atas kehamilan Ibu sekarang? Suami dan keluarga saya sangat mendukung, Ibu, karena ini kehamilan yang pertama. Baik. Apakah Ibu pernah disuntik di lengannya? Pernah, Ibu, dulu. Kapan? Seingat saya waktu SD 2 kali, kemudian saat saya akan menikah, itu Lalu? saja, Ibu, seingat saya. Selama kehamilan belum? Selama kehamilan belum, Ibu. Baik. Selanjutnya, setelah hamil ini apakah pernah berhubungan seksual? Pernah, Ibu, terakhir 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. 1 kali. Tanggal 16. Ibu rencana bersalinnya di mana? Rencananya di puskesmas, Ibu. Di puskesmas. Baik. Selanjutnya saya akan mengkaji riwayat kesehatan keluarga dan Ibu. Apakah Ibu pernah mengalami makannya banyak, lalu kalau pipis itu dikerumunin sama semut? Tidak ada, Ibu, dan tidak pernah. Tidak pernah ya. Lalu pernah ngalamin tensi tinggi, tekanan darah tinggi? Tidak pernah, Ibu. Baik. Selanjutnya pernah ngalamin sakit dada gitu, penyakit ginjal, sakit dadanya? Tidak pernah, Ibu. Jantung maksudnya. Jadi, Ibu, tidak pernah. Pernah ya. Terus pernah ngalamin sesak, asma,
Tidak pernah juga ibu. Kalau alergi makanan atau obat-obatan? Tidak ada juga ya. Apakah ibu pernah ngalamin kelainan pada darah kayak sering pusing terus periksa ke dokter? Pernah? Tidak pernah ibu. Tidak pernah juga ya. Apakah ibu selain obat tablet tambah darah, ibu mengkonsumsi obat apa juga? Vitamin ibu. Vitamin. Jamu? Tidak ada ibu. Enggak. Baik. Saat ibu berhubungan, apakah ibu merasakan nyeri ataukah ada keluar cairan yang tidak normal? Tidak ada ibu. Tidak ada ya. Selanjutnya saya akan mengkaji riwayat menstruasi ibu. Ibu pertama kali menstruasi pada usia berapa? Saat itu saya SMP sekitar usia 16 tahun ibu. SMP 16 tahun. Siklus menstruasi ibu berapa hari? Misalnya 30 hari, 29 hari? 29 hari ibu. 29. Lama ibu menstruasi biasanya berapa hari? 5-6 hari biasanya bu. 5-6 hari. Iya ibu. Pada saat menstruasi apakah ibu pernah mengalami nyeri? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Tidak pernah. Sebelumnya apakah ibu pernah menunda kehamilan seperti menggunakan KB atau alat kontrasepsi lainnya? Tidak pernah ibu. Kebetulan ini kehamilan yang dinantikan, jadi tidak menggunakan KB. Tidak pernah ya. Ibu dalam sehari berapa kali makan? 3 kali ibu. 3 kali. Dalam berapa porsi? 1 piring ibu. 1 piring. Satu piring. Baik. Terus di dalam 1 piring itu ada apa aja ibu? Ada nasi, kadang-kadang juga sayuran, ikan, terus telur. Ya, itu aja sih. Buah ada ibu? Buah jarang-jarang ibu, tapi selalu ada. Baik. Pertama, melakukan pengukuran tinggi badan dengan tinggi badan ibu 152 cm. Selanjutnya, menimbang berat badan dengan berat badan ibu 47,5 kg. Selanjutnya yaitu pengukuran lila atau lingkar lengan atas untuk menilai status gizi ibu. Menurut WHO, ukuran lila normal ibu hamil yaitu 23,5 cm. Apabila lila normal ibu tidak terpenuhi, dikhawatirkan ada resiko kekurangan energi kronis atau KEK yang berdampak buruk bagi ibu dan janin. Selanjutnya ada pemeriksaan tanda-tanda vital seperti pemeriksaan tekanan darah, suhu, nadi, dan juga pernafasan. Tekanan darah dikatakan normal apabila sistol kurang daripada 120 dan diastol kurang daripada 80. Batas normal suhu tubuh yaitu 36 sampai 38 derajat Celcius dan nadi, batas normal nadi yaitu 60 sampai 100 kali per menit dan batas normal pernapasan yaitu 16 sampai 24 kali per menit. Lalu hasil pemeriksaan ibu yaitu masih dalam batas normal dengan tekanan darah 110/75 mmHg dan nadi 80 kali per menit, dan kemudian respirasi atau pernafasan yaitu 20 kali per menit dan suhu 36,5 derajat Celcius. Pada pemeriksaan kepala dan juga wajah tidak ada nyeri tekan pada bagian kepala dan wajah ibu, dan wajah ibu tidak pucat. Pada pemeriksaan mata, kemampuan berkedip normal, gerakan kedua bola mata normal, pupil sama besar refleksi pupil terhadap cahaya positif, konjungtiva tidak terlihat pucat dan sklera putih atau tidak ikterus. Adapun pada pemeriksaan telinga tidak ada nyeri tekan pada bagian telinga, dan pada bagian leher tidak ada kelenjar limfe ataupun pembesaran bendungan vena jugularis. Dan selanjutnya yaitu untuk kebersihan telinga, kondisi telinga ibu dalam keadaan bersih, tidak ada kotoran. Selanjutnya yaitu pemeriksaan payudara simetris, lalu puting susu atau
papila mamae, menonjol keluar areola berpigmentasi, dan tidak ada nyeri tekan maupun benjolan pada payudara ibu. Selanjutnya ada pemeriksaan abdomen atau palpasi abdomen, yaitu pemeriksaan Leopold. Leopold 1 bertujuan untuk mengetahui apa yang ada di fundus dan untuk mengukur TFU. TFU diukur mulai dari atas simfisis pubis sampai dengan fundus. Lalu tinggi fundus ibu yaitu 27 cm. Selanjutnya ada pemeriksaan Leopold 2 yang bertujuan untuk mengetahui apa yang ada di perut ibu bagian kiri ataupun bagian kanan, dan untuk memeriksa DJJ, nilai normal denyut jantung janin antara 120 sampai 160 kali per menit. Selanjutnya tujuan pemeriksaan Leopold 3 untuk mengetahui apa yang ada pada perut bagian bawah dan mengetahui apakah kepala janin sudah masuk PAP atau belum. Dan Leopold 4 bertujuan untuk mengetahui seberapa dalam kepala janin yang masuk PAP. Kemudian melakukan vulva hygiene dengan mendekatkan bengkok ke dekat pasien, lalu memakai sarung tangan, kemudian mengambil kapas basah atau kapas DTT, membuka labia dengan ibu jari dan telunjuk kiri, membersihkan vulva dari labia mayor kiri ke labia mayor kanan, kemudian labia minor kiri ke labia minor kanan, dan membersihkan vulva dari atas sampai dengan ke anus menggunakan kapas DTT. Selanjutnya pemeriksaan ekstremitas atas. Pemeriksaan dilakukan pada bagian tubuh ibu yang terjauh yang bertujuan untuk memeriksa apakah ada kekakuan sendi ataupun edema pada ekstremitas atas ibu. Lalu ada juga pemeriksaan ekstremitas bawah untuk mengetahui apakah ada edema ataupun kekakuan sendi dan varises pada ekstremitas bawah ibu. Dari pemeriksaan yang kita lakukan tadi, hasil pemeriksaan ibu masih dalam batas normal ya Bu. Selanjutnya masalah tanda-tanda bahaya kehamilan dan persalinan ibu bisa baca di buku KIA-nya. Selanjutnya masalah dalam personal hygiene atau kebersihan pada ibu hamil, ibu harus jaga ya, seperti mandi, gosok gigi, ganti pakaian juga. Baik Bu. Dan ibu juga harus rajin-rajin minum tablet tambah darah ibu, agar nanti pada saat persalinan HB ibu tidak kurang, agar tidak mengalami pendarahan dan anaknya tidak kelainan ibu ya. Baik Bu. Ibu, apakah ibu bisa mengulangi apa saja yang ibu mengerti tentang apa yang saya jelaskan? Tadi untuk mengatasi sering-sering baca buku KIA, kemudian rajin-rajin baca tablet tambah darah agar nanti saya tidak anemia, kemudian untuk kebersihan saya selama kehamilan, dan untuk kunjungan ulangnya kapan Ibu saya kembali? Mungkin ibu kan ini sudah TM3 ya, mungkin ibu bisa kunjungan ulang 2 minggu lagi. 2 minggu lagi Ya, untuk melakukan USG apakah kepalanya sudah masuk PAP atau belum. Baik Ibu Bida, terima kasih Bu Bida. Ya.